diri kita senantiasa turut taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat diri kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada dalam Al-Quran dan Hadis, maka itulah yang harus kita patuhi, karena ada sesuatu yang saatnya harus diterima dengan iman, ada yang harus bisa sesuai dengan akal ataupun tidak. Seperti halnya saat kita tadi beribadah menghadap kiblat, kalau kita mikir lebih panjang, kok begini, itu mah cukup kita taat, nurut, patuh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada yang harus diterima oleh iman, bukan masuk akal, ya. Karena akal itu ada batasannya, ya. Contohnya seperti halnya Isra Mi'raj, itu bukan harus diterima dengan akal. Kok nggak masuk akalnya? Ini beribadah begini, Rasulullah Isra Mi'raj sepertiga malam, kok bisa perjalanan yang begitu jauh dan lain sebagainya. Kenapa? Itulah kekuasaan Allah. Jadi saat diri kita yang tidak masuk di akal kita, ya, mungkin kita memikirkannya, jangan sampai seperti halnya orang ahli filsafat. Kenapa? Karena terus memikirkan, masukkan ke akal, terus berpikir, ujung-ujungnya dia tidak mau beribadah. Nauzubillah min dzalik. Maka pada intinya adalah diri kita, kalau ada Rasulullah mengatakan menghadap kiblat, ya sudahlah, nggak usah banyak pertanyaan. Jangan sampai seperti halnya umatnya Nabi Musa alaihissalam saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat cerita kisahnya surah Al-Baqarah, ya. Kisahnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu kan kisahnya umatnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi betina. Ketika disuruh sapi betina, sapi betina yang bagaimana? Yang warna coklat, yang coklatnya bagaimana? Terus bertanya, ujung-ujungnya dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pada intinya lagi, kembali lagi tadi, kita kalau kita tidak masuk di akal kita, cukuplah terima dengan iman, yakin bahwa itu adalah kekuasaan Allah, bahwa itu adalah perintah Allah yang wajib kita taati, insya Allah, ya. Masuk ke dalam tadi, karena sering sholat disebutkan, kita masuk kemarin ke masalah berjamaah. Sebagaimana sempat saya katakan bahwa kita akan belajar masbuk, ya. Mungkin kalau bapak-bapak pasti sudah paham. Namun ini kemarin masih ingat Bu, ketika berjamaah berapa pahalanya? 27 apa Bu? 27 rupiah? 27 pakai Celsius ya? Enggak. 27 derajat. Kalau sendiri 1. Itu pun kalau benar Fatihahnya. Kalau benar apanya? Fatihahnya. Jadi biar menjadi catatan kita, kok berjamaah 27 tapi kalau sendiri 1 pahalanya. Kita lihat aja Bu, kalau kita kerja kelompok, kira-kira yang kerja kelompok bisa semua nggak? Enggak. Tetapi di situ biasanya ada orang yang lebih bisa, maka kita kerja kelompok. Nilainya sama tidak? Sama. Begitupun ketika berjamaah, mungkin Fatihah kita ada keterbatasannya, mungkin kekhusyuan kita ada keterbatasannya, mungkin dalam cara ibadahnya kita ada keterbatasannya. Namun saat diri kita berjamaah, maka disitulah insya Allah kerja kelompok kita Allah nilai sama rata, yaitu Allah berikan kebaikan sebanyak 27 derajatnya. Maka bagaimana caranya diri kita mulai dari hari ini, mulai saat ini, jangan mau sholat sendiri. Jangan apa? Mau sholat sendiri dengan dalil sholat perempuan lebih baik di rumah, ya. Nggak ada lagi dalil seperti itu, oke? Siap ya Bu? Maka kita insya Allah niatkan berjamaah. Sampai punten anak saya dua-duanya itu kalau dengar adzan, kalau saya masih di rumah itu udah nangis Bu.
Ayo kita kemarin sempat kemarin ya, karena kakaknya satu lagi sakit, saya di rumah itu kejer nangis sampai menjelang isya. Ayo kita ke masjid, tadi aja dibangunin gitu, dibangun, ayo kak, adek bangun, kita ke masjid, langsung pada bangun. Coba kalau suruh sekolah, ntar dulu. Tapi kalau suruh ke masjid, masya Allah, itu keberkahan. Kenapa? Karena di sini ketika kita berjamaah, walaupun anak kecil belum bisa sholat berjamaah dan lain sebagainya, ada kenikmatan tersendiri. Coba aja Bu, kita duduk di masjid ya, duduk di masjid dengan duduk di warung, kira-kira bertahan mana Bu? Di warung apalagi ada yang jajanin ya. Nah, tapi damainya damai di mana? Damai di masjid ya, adem ya, kita ya apa? Ya ada tagihan. Ya, kalau di warung makannya gratis, kalau mau pulang bayar. Ya, kembali lagi ke sholat berjamaah. Nah, ketika diri kita sholat berjamaah ya, kita masbuk. Kalau kita tertinggal itu adalah dinamakan masbuk. Ketika masbuk, mana batasan masbuk? Batasan masbuk adalah ya ketika kita dihitung mengikuti imam 1 rakaat saat diri kita melalui sholatnya imam saat ruku. Batasan 1 rakaat bisa dinilai mengikuti imam adalah saat ruku. Saat ruku imam masih ruku, kita baru datang. Ini kayaknya harus praktek ya. Ya. Boleh kita praktekkan ya. Karena kalau nggak praktek dibayangin agak susah. Ini imam ya, ceritanya imam. Emang imam saya juga ini. Ya, soklah sholat dulu. Soknya dulu aja sholat dulu. Kan masbuk, cerita masbuk dulu. Kita cerita masbuk dulu. Ruku aja, langsung ruku apa? Nah, ini saya datang ya. Ini imam lagi ruku, saya datang. Ya, ibu mau nepak dulu seandainya kalau lagi sholat sendiri, ibu boleh nepak dulu boleh. Tapi kalau punten, saya bangun dulu takut pegel. Tapi kalau gini Bu, ibu nepak, seandainya orang itu latahan, kan kita nggak tahu ya. Sekiranya orang imam itu takutnya latah, apalagi perempuan. Kenapa kebanyakan orang perempuan itu latah? Kalau sekiranya latah, takut dikhawatirkan latah, nggak usah nepak pun nggak apa-apa. Ya. Nah itu udah batal. Apalagi astagfirullah gitu. Nah seperti itu udah batal. Kenapa? Karena ketika yang wajib niat itu adalah menjadi makmum, hanya makmumnya sendiri. Kalau imam tidak merubah niat pun, tadinya sholat sendiri menjadi imam tidak jadi masalah. Karena yang wajib niat makmum adalah hanya makmumnya itu sendiri, ya, yang merubah niatnya di sana. Jadi tadi ketika ruku balik lagi, maaf, dikerjain gara-gara. Nah, ini saya baru datang, iya masih. Kita masih sempat sholli fardhu zuhri contohnya, ya, Allahu Akbar. Mulut masih mengucapkan takbiratul ihram, ya. Saat itu kita masih bisa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya, walaupun tidak sempat semuanya Fatihah nggak jadi masalah, minimal bagian dari Fatihah Bismillahirrahmanirrahim kita ngikut ya. Kalau imam masih ruku, maka kita dihitung 1 rakaat mengikuti imam ya. Jadi kalau kita masih imam ruku, kita mengikuti ruku, maka masih bisa diikut 1 rakaat. Tetapi contoh lagi, imam sudah bangun kerjain banget ya. Nah ini udah bangun ya, udah bangun, kita baru, nah ini ya, kita baru ngikut, baru baca niat, takbiratul ihram, baca niat, belum baca Fatihah. Kenapa? Fatihah kan rukunnya dalam berdiri ya, dalam masuk rukun sholat ketika berdiri. Jadi ibu nggak bisa ngikut begini, imamnya sudah sujud, kita nyusul, kita ngejar seperti itu, kita nggak bisa, nggak sah. Berarti dinilai tidak berjamaah. Kenapa? Karena kita nyusul. Ya ibu ngejar ya, saya ngejar yang ketinggalannya, apalagi ngejar ketinggalannya tadi udah 1 rakaat, oh ayo ibu tunggu gitu ya. Nah itu nggak bisa. Jadi ikutin saja gerakan imamnya, atau punten tahiyat akhir gitu. Atau ya ibu ternyata berjamaah sudah habis, nih ada habis ya. Nah ini tinggal tahiyat akhir. Jangan, aduh udah terakhir, saya nggak usah berjamaah. Ini masih bisa dihitung berjamaah walaupun tidak dihitung 1
rakaat. Ini tahiyat akhir. Kita masih sempat takbiratul ihram sambil niat, ya, nggak usah baca Fatihah, ikutin saja imam. Berbedanya kalau imam tasyahud akhir, kita duduknya duduk di antara dua sujud, ya. Duduknya kita seperti ini, ikutin saja, ya. Habis itu ikutin saja imam. Ketika imam salam, ya, assalamualaikum, salam Pak. Nah, ketika imam salam, nah kita langsung berdiri. Walaupun tidak mengikuti satu rakaat imam, tetap dinilai kita berjamaah. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan imamnya udah beres, udahlah saya sholat sendiri aja. Sayang, manfaatkan ketika orang ada yang berjamaah. Bagaimana kalau kita lagi di rest area, ya, atau mungkin lagi di perusahaan dan lain sebagainya, ya, mungkin ibu-ibu ada yang udah, Pak, terima kasih. Seperti itu ya Mas Buk, ya. Jadi batasannya tadi, bagaimana kan saya nggak tahu dia fasih atau tidak. Husnudzon saja orang itu bagus bacaannya, ya, kalau selama tidak terdengar, kecuali berbeda dengan maghrib, dengan isya. Itu ketika maghrib dan isya, ya, itu sholatnya kan harus dijaharkan bacaan Fatihahnya. Kalau memang ketika berjamaah, ya, ketika berjamaah imamnya bacaan Fatihahnya ketika dijaharkan ada yang bacaannya salah, ya, contohnya Maliki Yaumiddin, contohnya itu, ya, ternyata imamnya bacanya atau yang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ini ayat yang paling fatal, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibacanya tanpa tasydid, ya, yang harusnya hanya kepada mutlak ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada mutlak ya Allah kami memohon pertolongan, tanpa tasydid. Jadinya maknanya adalah hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Yang tadinya kalimat tauhid jadi kalimat musyrik. Nah, itu langsung mufarraq. Mufarraq artinya keluar dari berjamaah, gitu, ya. Keluar dari berjamaah bukan berarti ibu keluar barisan. Hati-hati ya. Jadi imamnya nih bacaannya tidak, karena apa? Karena tadi kok masalah tasdid aja bermasalah. Karena apa? Karena tasdid adalah nanti ada, kalau dalam kitab Safinah, ya, dalam Safinah itu ada tasdid Fatihah, tasdid tasyahud, tasdid salam, sampai rukunnya, ya, sampai rukunnya di tasdid saja ada dijelaskan. Kenapa? Jangan sampai dalam Fatihah, dalam bacaan tasyahud, terkhusus rukun-rukun qauli, ya, rukun ucapan di sana, jangan sampai tasdidnya saja hilang. Karena kalau tasdidnya hilang satu saja, maka tidak memenuhi rukun. Ketika rukunnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini perlunya kita belajar. Maka kalau gitu saya jadi bingung, berjamaah enggak berjamaah. Kalau sholatnya yang tidak dijaharkan, husnudzon saja, kita husnudzon, kita berbaik sangka bahwa imamnya fasih, bahwa imamnya bacaannya benar, Fatihahnya terkhusus. Kalau surah pendek tidak jadi masalah. Kenapa? Karena bukan masuk rukun, ya, bukan masuk rukun. Nah, tadi bagaimana mufarraqah? Mufarraqah ini ibu punten, ini kita sedang berjamaah, ya, di sini. Ini ada imam, contohnya imam di depan. Nah, ini kita sedang mufarraqah. Ternyata bacaan Fatihahnya enggak benar, ya, tadi tasdidnya tertinggal atau panjang pendeknya terkhusus di dalam tasdid lah, ya, tasdidnya. Kenapa? Karena kan berubah total. Nah, ketika itu kita niat mufarraqah. Jadi niat mufarraqah bukan berarti kita mundur. Saya sendiri aja deh, tidak. Dalam hati niat mufarraqah, saya niat memisahkan dari imam, niat sholat sendiri. Gerakan tetap mengikuti imam untuk menghormatinya, ya. Jadi silahkan seperti itu. Jadi boleh mufarraqah di sana, ya, mufarraqah untuk memisahkan dari berjamaah. Niatnya tetap niatnya yang dirubah adalah niat kita memisahkan dari imam, niat munfarid, berarti niat sendiri lagi. Bagaimana? Apakah harus takbir lagi? Tidak, ya, tidak. Saat di sana kita tetap mengikuti gerakan imam yang sedang berlangsung, ya, yang sedang dilaksanakan. Maka ketika diri kita pun mengikuti gerakannya, hanya kita dalam mufarraqah itu selain gerakan sama, yang membedakan adalah bacaannya. Kalau sedang berjamaah,
imam membaca surat, kita membaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, kalau mufaraqah, imam baca Al-Fatihah, jadi baca Al-Fatihah. Imam membaca surat, kita juga membaca surat, gitu ya. Kan sudah mufaraqah, dalam artian memisahkan ini. Kalau tidak mufaraqah, justru kita yang salah. Karena mohon maaf, kita akan belajar tajwid sefasih-fasihnya sampai dapat poin 9,9 sama saking bagusnya. Ternyata imamnya 3,5 misalkan, dan jelas-jelas Al-Fatihahnya coba lo. Nah, itu sudah harus mufaraqah. Berbeda saya dan pesantren-pesantren yang lain, yang pesantren yang saya pernah itu, para kiai tidak pernah mau menjadi imam. Saya kenapa gitu? Oh, itu mengajar para santri-santri senior untuk berusaha menjadi imam selanjutnya. Di sekolah kita pun itu sama. Kelas yang menjadi imam itu kelas 9. Zuhur dan asar kan nggak ada dijalankan. Kita mah khusus saja guru-guru itu bahwa bacaan yang bagus. Tapi kalau maghrib dan isya, karena sekarang ada TPA ya, dan kami pun tinggal di sana. Maghrib dan isya itu khusus kelas 9 dan 8 yang bacaannya fasih, gitu ya. Oke, nah jadi kenapa ketika berjamaah itu tidak boleh? Kalau lagi berjamaah ya kenapa tadi kalau munfarid kita mau faraqah, sedang faraqah itu kita boleh baca Fatihah bareng-bareng, karena kita posisinya sholat sendiri, hanya gerakannya saja yang mengikuti. Tetapi kalau sedang berjamaah ya, kalau sedang berjamaah ketika bacaan takbiratul ihram, bacaan Fatihah dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh berbarengan dengan imam. Tidak boleh berbarengan dengan imam. Karena kalau berbarengan dengan imam ya, maka ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bahwa itu adalah batal sholatnya. Kenapa? Berjamaahnya, ya batal sholat berjamaahnya. Nah, maka karena ketika kita berjamaah tadi, ketika berjamaah adalah ada imam, ketika ada pemimpin, berarti kita harus menghargai pemimpinnya, gitu ya. Imam itu kan pemimpin dalam sholat. Maka ketika berjamaah, ya yang boleh dibarengi itu adalah hanya bacaan amin saja yang berbarengan dengan imam. Ya, hanya bacaan amin, kan imam biasanya baca amin, kita bareng baca amin. Nah, itu adalah sunnah. Sesisanya ketika baca takbiratul ihram, bacaan Fatihah ya, mungkin hanya tasyahud ya kali ya, karena kan tasyahud itu tidak tidak dijaharkan, maka tidak masalah berbarengan. Maka ketika diri kita berjamaah, ikuti apa yang sedang imam lakukan. Tadi jangan sampai kita nyusul ya, ngebut dikejar gitu ya, seperti itu. Nah, maka ketika orang berjamaah ya, insya Allah kalau kita Fatihahnya benar ya, insya Allah nilainya 27 derajat. Maka insya Allah dengan berjamaah ini mudah-mudahan menjadi kebaikan kita, dan masjid pun semakin hidup ya, bukan dengan bapak-bapak saja ya, bukan dengan bapak-bapak saja masjid hidup. Kenapa? Karena yang banyak ke pengajian biasanya ibu-ibu. Di sini aja berbanding berapa persen ibu-ibu dan bapak-bapak, ya kan? Ya, ketika di pengajian banyaknya ibu-ibu, di pasar banyaknya ibu-ibu. Yang menjadi kuntilanak. Ya nggak ada ya kuntilanak bapak-bapak, ada ya kayaknya ya. Jadi ada apa dengan perempuan ini gitu kan? Nah, ya, maka ketika kita perempuan, wahai kaum wanita gitu ya, maka diri kita mudah-mudahan ya penghuni surga pun nanti banyaknya ibu-ibu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan yang nggak baiknya aja gitu ya. Kok ibu-ibu banyak di pengajian ya, ibu-ibu tapi banyak juga yang julid gitu dan lain sebagainya ya. Kita insya Allah mulai hari ini kita niatkan, mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini kita semakin baik lagi dan terus semakin baik lagi, bahkan diri kita bisa menjadikan anak-anak kita yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kaum ibu perempuan itu punya 3 tingkatan. Yang pertama, Allah titipkan yang pertama Allah titipkan rahim
ya, sifatnya Allah. Allah titipkan sifatnya Allah, ya, namanya Allah, asmanya Allah dititipkan dalam tubuh kita. Namanya Rahim, ya. Rahim itu adalah sifat Allah, kasih sayang Allah. Nggak ada bapak-bapak yang punya rahim, ya Bu? Ya, nggak ada. Maka kita beruntunglah, masya Allah. Allah titipkan sifatnya Allah dengan tubuh kita, yaitu adanya namanya Rahim ini. Ketika namanya Rahim ini, makanya kita penuh dengan kasih sayang untuk mengurusi anak-anak dan lain sebagainya. Yang kedua, makanya ketika silaturahim nyebutnya silaturahmi, silaturahim. Bapak-bapak, silaturahmi apa silaturahim? Rohmun itu sama dengan batnun. Batnun itu perut. Berarti silaturahmi berarti menyambungkan dua perut. Kalau silaturahim putih arrohim, layak benar putih arrohim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dari situ yang mustafah itu adalah silaturahim, menyambungkan persaudaraan, kasih sayang. Jadi mulai saat ini nyebutnya apa? Silaturahim. Silaturahim, menyambungkan kasih sayang. Ya. Oke, selanjutnya yang tidak ada juga yang perempuan, ya, terutama lagi perempuan keutamanya, ya, tadi mempunyai sifatnya Allah dalam tubuh kita, kasih sayang, ya, yaitu adalah Rahim ini, ya. Nah, yang kedua adalah perempuan adalah sebagai hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Di sana Allah katakan perempuan terlebih dahulu. Mereka perempuan, hunna libasun lakum, menjadi pakaian bagi kaum laki-lakinya. Ya, kaum laki-laki adalah berarti suaminya. Ketika menjadi pakaian, ya, di sana bukan perempuan, bukan laki-laki dulu yang Allah kalimat di sana, tetapi seorang perempuan, bahwa perempuan di sana akan terlihat baik seorang suami seandainya perempuannya baik. Tetapi kalau perempuannya tidak baik, maka akan terlihat di sana suaminya pun tidak akan terlihat baik. Karena di sana pakaian, kalau pakaian, coba ibu-ibu, cantiknya karena apa? Karena pakaian. Coba kalau ibu kepakaiannya nggak jelas ke sini, pakai daster, bajunya rombeng gitu kan, ya kan? Walaupun dengan pakaian yang biasa, tetapi inner beauty-nya yang keluar, ya, karena dengan menutup aurat ini, maka insya Allah kita akan terlihatnya cantik inner beauty-nya. Bukan masalah harus kita pasang apa? Harus pasang susu, bukan berarti harus tulang Islam timbul ya, dan lain sebagainya. Bukan itu yang benar. Begitupun suami kita, bukan karena banyak duitnya terlihat baik itu, bukan karena terlihat apanya, tetapi bagaimana seorang istrinya. Di sini pakaian perempuan itu adalah menjadi pakaiannya. Hunna libasun lakum, baru wa antum libasun lahun. Maka di sanalah seorang laki-laki akan menutupi segala kekurangan dari perempuannya, ya. Maka biasanya kan kita lihat, Bu, kalau coba saja ibu biasanya, ya, kalau lihat ada orang yang terkenal ataupun orang yang berwibawa di kantornya, kita penasaran, yang mana sih istrinya? Oh, pantesan, ya, masya Allah istrinya juga luar biasa. Biasanya seperti itu, betul? Tetapi kalau Anda bisa lihat yang suaminya kurang baik, terlihat, kita penasaran juga, mana sih istrinya? Oh, pantesan istrinya juga begitu, ya, ini laki-lakinya begitu, ya nggak, Bu? Biasanya begitu. Karena di balik kesuksesan seorang laki-laki ada istri, dan di balik kegagalan suami ada istri dari wae. Ya. Ya, jadi insya Allah maka di sini, ya, tergantung kitanya, ya. Kita lihat, ya, mungkin Siti Asia, ya, Siti Asia, siapa suaminya? Fir'aun, suaminya Fir'aun, tetapi beliau menjadi ahli surga. Kenapa kok tidak kenapa kok tidak sama dengan Al-Quran tadi? Ini adalah sebagai contoh, ya. Memang bisa perempuan yang baik pun bahkan menjadi ahli surga, ya,
dengan ujiannya tadi, suami yang tidak baik. Kalau kita Bu, insya Allah mudah-mudahan ya suami kita bukan Fir'aun ya tetapi kita belum menjadi ahli surga ya, makanya kita kejar bagaimana Siti Asia ya. Siti Asia yang suaminya Fir'aun yang sudah dicanangkan ahli neraka saja, Siti Asia bisa menjadi ahli surga. Ya kita, suami kita Fir'aun bukan, kita belum dicanangkan ahli surga juga belum gitu ya. Maka kita sedih banget itu ya. Maka diri kita berjuang sebagaimana Siti Asia pun bisa menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita yang suaminya baik-baik ya, suaminya yang soleh dan luar biasa, mudah-mudahan kita pun menjadi ahli surga. Maka jadilah diri kita pakaian bagi suaminya. Maka ketika ada kekurangan dalam suami, kekurangan dalam keluarga kita, maka perempuanlah menjadi pakaiannya yang harus senantiasa menutupi segala kekurangan yang ada dalam suami kita, insya Allah. Yang ketiganya adalah ketika perempuan ini adalah yang menjadi Allah berikan derajat ya, derajat bagi diri kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu ya. Maka ibu udah pernah lihat ibu surga di telapak kaki ibu? Yang adanya kutu air ya. Ketika diri kita bukan berarti ya, bukan berarti tadi di celah-celah horombeun kutu air ada surga, bukan. Tetapi ridhonya seorang ibu itu adalah menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak-anak kita ya, anak-anak kita ini adalah menjadi baik atau tidaknya itu tergantung ibunya. Kalau ibunya ridho, ibunya baik, ibunya terus mendoakan yang baik-baik, maka insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang baik. Amin, insya Allah. Kita lihat ya perempuan-perempuan di sana, seorang ibu bagaimana menjadi baik atau tidaknya. Seperti halnya Nabi Lut alaihissalam. Kenapa anaknya membangkang? Karena ibunya, istrinya tidak beriman ya. Maka di sini sangat pengaruh sekali. Seorang istri, seorang ibu ini sangat mempengaruhi anak dan keluarganya. Maka kita semuanya yang Allah sudah titipkan tadi kasih sayang Allah di dalam tubuh kita, dan juga Allah titipkan bahkan ridhonya Allah itu tergantung seorang ibu ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Bagaimana ridhonya diri kita? Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadikan istri-istri yang soleh dan solehah, dan juga menjadi istri, amin aja ibu, istri yang soleh dan solehah. Emang ada istri yang soleh? Sampai nggak fokus ya. Istri yang solehah yang bisa menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah, Sayyidah Hawa, dan juga siapa lagi Bu? Sayyidah Fatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.